Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lapar dengan NPM 2357059. Di mana dengan NPM saya yang akhirannya 9, saya mendapatkan tema yaitu nomor 4. Di sini kita baca sedikit yaitu kriterianya harus ada variable input output, lalu dengan fuzzy logic dan sistem pakar, ada input manual hingga visualisasi keanggotaan fuzzy dan variable input output. Nah, kita bacakan sedikit sini. Yang nomor 4 saya dapat yaitu evaluasi kerja karyawan, di mana tim HR atau manajer itu ingin mengevaluasi karyawannya dengan parameter atau variabel yaitu promosi, penghargaan, dan lain-lain. Lalu ditambah dengan penilaian seperti cukup disiplin dan kerjasama yang lumayan bagus. Di sini variabelnya itu disiplin, produktivitas, kerjasama tim hingga inisiatif. Lalu sistemnya ini itu bikin si manajer dapat nih performa karyawan yang bagus terus apa aja dengan Fuzzy Logic, dan sistem pakarnya yang dapat ubah inputnya itu jadi nilai terukur. Lalu sistem pakarnya bakal mengubah jadi rekomendasi keputusan seperti promosi, pelatihan, atau peringatan. Nah, selanjutnya ini contoh inputnya, maka kita langsung masuk ke dalam suatu program ya. Nah, ini program nih. Kita dapat dulu deskripsi singkatnya ya. Itu ada kualitas kerja, ketepatan waktu, kolaborasi tim, dan inisiatif inovasi. Nah, input ini akan menghitung skor kinerja dari fuzzy logic, lalu ditambahkan dengan rekomendasi melalui expert system atau sistem pakar. Dimulai aja dengan si instalasi library fuzzy, dikarenakan Colab ini nggak punya default library fuzzy. Biasanya kayak cuma NumPy atau Matplotlib ataupun kayak sklearn, nah, dan lain-lain. Nah, ini makanya kita install dulu. Untuk fuzzy itu lebih khusus ya, ada library namanya scikit fuzzy ini. Nah, di sini kita panggil yaitu import sk fuzzy-nya, lalu di sini import kontrol di dalam fungsi sk fuzzy ada fungsi kontrol, kita dapetin sebagai kontrol di sini. Oke, ini untuk visualisasi, ini untuk angka, ini untuk fuzzy. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita melihat nilai rentang ya, yaitu untuk input namanya antecedent, dan untuk output namanya consequence. Nah, universe atau rentang nilai ini kita buat untuk semua variabel dari skala 0 hingga 100, di mana 0 hingga 100, nilai 1, lalu untuk waktu juga sama, dan hingga kinerja range-nya ini. Kita pakai rentang yang sama semua. Oke, untuk input sini kita dapat bahwa variabel utamanya adalah ini. Untuk nantinya kita olah sebagai nilai, lalu dihasilkan sebuah rekomendasi dengan sistem pakar. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada langkah 4 tuh, kualitas kerja dan lain-lain. Ini adalah Weber's function yang digunakan untuk nantinya menghitung si angka-angka ini ke dalam perhitungan. Nah, gunanya apa? Sebenarnya ini nilainya itu bisa kalian definisikan sendiri atau kita definisikan sendiri. Dari 40 tak bisa, dari 30 juga bisa. Tergantung dari bagaimana kalian ingin membuat fuzzy logicnya. Nah, di sini kita menggunakan nilai yang lebih umumnya ya. Dapat kita ketahui sebagai nilai yang bagus atau yang rendah atau yang baik. Nah, ini untuk fungsi yang outputnya. Kurang lebih mirip, namun lebih ada satu, yaitu namanya sangat tinggi di sini. Dalam variabel kinerja itu ada satu yang lumayan tambahan ya. Tadi kan 3 nih, ini 4 aja. Kita buat 4 yaitu sangat tinggi. Jadi ini layak banget untuk rekomendasi. Nah, ini visualisasi untuk tiap fungsi keanggotaan ya. Kita lihat dulu fungsi keanggotaan kualitas kerja sesuai dengan nilai yang kita inputkan tadi ya. Dari buruk tuh maksimal 60, sedang 40 hingga 80 dan seterusnya. Ada ketepatan waktu kurang lebih mirip. Nah, kolaborasi tim sedikit berbeda, di mana berarti di sebelum 60. Lalu untuk inisiatif nih kita mulai sebelum 30, sebelum 40. Lalu yang terakhir ini skor kinerja ya. Nih ada garis merah baru nih. Garis merah baru ini sebagai sangat tinggi. Jadi kalau ada karyawan yang dapat output sangat tinggi, itu udah pasti dapat promosi atau nantinya sebuah penghargaan ya ibaratnya. Lalu langkah 6 nih, kita buat rule base dalam aturan expert system. Karena ini sangat perlu ya dalam expert system. Karena expert system tuh kita buat suatu peraturan atau rule based yang mana digunakan untuk mengetahui apakah dengan hasil-hasil seperti buruk, lambat dan rendah ini itu dapat
hasil apa gitu dari expert system. Jadi kita bisa ngelihat gitu dari angka-angka yang kita dapat dari fuzzy logic, kita olah dengan hasilnya yang ada di rule ini, itu bisa kita dapatkan hasil skor kinerjanya. Itu bisa aja sedang, sangat tinggi, lalu ada juga yang rendah, ada yang tinggi juga. Gitu. Yang 7 tuh ada control system. Jadi rule-rule yang ada 1 sampai 10 ini kita masukkan ke dalam suatu sistem, lalu kita simulasikan dengan control system simulation yang ada di logika Scikit fuzzy. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan yaitu input manual. Di sini ada input floatnya dari 0 sampai 100 ya. Ini kita kenapa dari 0 sampai 100? Karena kalau kita mulai dari 1 sampai 0 sampai 10 itu bisa aja nilainya atau variasi nilainya tidak bervarian hingga 0 hingga 100. Contohnya gini deh. Misalnya saya ingin ngasih nilai 6,5, maka itu kan ada desimalnya. Nah, itu kurang efektif aja. Makanya di sini kita buat dengan 3 digit yaitu 0 sampai 100 di mana kalau 6,5 jadi 65. Sini kita inputin ke dalam simulasi ya. Lalu kita jalankan sim compute. Yang terakhir ada hasil skor. Lalu yang terakhir yang langkah 9 nih, hasil evaluasinya apa? Nih misalnya nih kita kan udah buat tuh tadi rekomendasi kalau kurang dari sama dengan 50 ini rendah. Kalau misalnya 50 sampai 75 itu sedang. Dari 75 sampai 90 itu tinggi dan lebih dari 90 itu pasti sangat tinggi. Oke. Kita coba aja di sini contoh yang udah saya buat ya sebelumnya, yaitu kualitas kerja 80, ketepatan waktu 70, kolaborasi timnya cuma 50, tapi inisiatif kerja 70. Nah, ini dapat masuk ke tergolong tinggi. Jadi karyawan ini adalah aset berharga untuk dipertimbangkan dikasih bonus untuk penghargaan. Nah, bentuknya di sini sekitar nilainya 83, maka ada di 80 lebih. Nah, contoh kita inputkan manual di sini. Nah, contoh kita input 60 deh, kerjanya 60. Terus ketepatan waktunya. Misalnya dia cepat ngumpulin deh, walaupun lambat, 8 deh contoh. Terus kolaborasi timnya dia bisa bagus, 80. Yang terakhir inisiatif, itu lumayan bagus, sekitar 75 contoh. Nah, dia akan menghitung. Nah, dia deh di bagian sebelah sedang ya. Dia masuk ke golongan sedang. Jadi ini karyawannya perlukan pelatihan tambahan untuk kompetensi di beberapa area. Jadi ini karyawannya lumayan oke lah untuk dijadikan atau punya peluang untuk jadi karyawan yang lebih baik jika kita perlu memberikan pelatihan kepadanya gitu. Itu aja kurang lebih dari fuzzy logic dan sepakar tema 4 dari saya. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.